Allahul ladzi la ilaha illa karaka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal. Dengan kita banyak faedahnya, banyak manfaatnya, banyak berkatnya, banyak kegunaannya. Di antara daripada kejadian dan juga dengan peristiwa berlaku di mana dengan salah seorang daripada khalifah atau dengan pemimpin negara yang sepanjang hidup khalifah tadi itu tidak pernah berdiri dan juga tidak pernah bangkit dan bangun kepada sesiapapun. Yang pada saat Imam Ash-Shibli datang berkunjung ke tempat tuanku khalifah berkenan tadi itu, dengan tuanku langsung tegak berdiri. Orang pun tertanya-tanya, takkah dengan tuanku tidak pernah hormat dan tidak pernah takdim kepada sesiapapun, baik itu kepada orang-orang yang ada jawatan dan kedudukan ataupun juga kepada rakyat jelata dan ulama. Jadi kata tuanku menjawab, tidakkah aku layak bangun dan berdiri dengan seseorang yang disambut hormat oleh baginda Nabi dalam mimpi saya. Jadi siapa Imam Ash-Shibli, tidakkah aku layak menyambut berdiri dengan seseorang yang disambut hormat dan berdiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi saya. Jadi kegunaannya untuk murah rezeki, panjang umur, aman sejahtera, insyaallah dengan berkat ayat tadi itu. Kalau ternyata dengan orang ramai sudah menjauhkan diri daripada kita dikucilkan, kita dibiarkan, tetap saja dengan kita akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara pengamalannya sudah ada disebutkan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis yang ke-34. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita mengkhatamkannya pada pertemuan kita di malam hari ini. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama daripada jenis-jenis ilmu yang dipelajari hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, jenis-jenis ilmu yang sepatutnya kita pelajari tulus ikhlas kerana Allah, dia tidak mempelajarinya melainkan untuk dia memperolehi aradan, mata benda daripada dunia, untuk mendapatkan sanjungan dan pujiannya, untuk mendapatkan pujian, penghormatan dan penghargaannya, untuk mendapatkan pangkat, harta, tahta, wanita dan juga dengan jawatannya. Nabi kita bersabda, lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah, niscayalah dia tidak akan mencium bau-bauan surga nanti pada hari kiamat. Apa yang Nabi kita nak katakan kepada kita di sini? Jangankan masuk, jangankan akan menikmatinya, jangankan akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan daripada Allah untuk menjadi sebagai salah seorang daripada penghuninya, mencium baunya saja tidak. Jarak ukuran dalam sebuah riwayat akan dapat dicium daripada jarak ukuran tidak kurang daripada dalam 500 tahun. Itu dengan semerbak bau-bauan di dalam surga itu sudah dapat dicium. Itu ternyata tidak akan dapat dicium oleh seseorang yang belajar karena untuk jawatan, belajar hanya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Ilmu agama untuk agama, ilmu agama untuk akhirat, ilmu agama untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk daripada dosa besar kalau pada itu dengan ilmu agama itu dipelajari untuk dijadikan sebagai batu loncatan supaya nanti dengan dia akan jadi qadhi, akan menjadi mufti, dijadikan batu loncatan untuk mendapatkan gelarannya, supaya dengan gelaran tersebut matikan handphone, supaya dengan gelaran tersebut nanti handphone ada waktunya. Di rumah Allah jangan pakai handphone. Setan kabir handphone itu namanya. Setan kabir yang mengganggu kita dalam ibadah. Kita
tidak mau kalau sampai ada dengan seseorang yang menodai makan kita, kita akan marah. Kalau ada orang makan di rumah kita, sampai dengan sambalnya, kecapnya, ataupun juga dengan kuahnya dan lauk pauknya terkena baju kita, kita marah. Hei, awak tak tengok kah? Mungkin kita sudah merepek banyak pada seketika itu. Tapi kalau detik-detik etika kita ternodai dengan kawasan Facebook, paparan Facebook, atau detik-detik ibadah kita terganggu dengan bunyi-bunyian handphone, kita oke-oke saja. Itu berarti betapa murahnya sembahyang, betapa murahnya ibadah, betapa murahnya zikrullah di dalam kehidupan kita. Letakkan keagungan Allah supaya jangan sampai dengan kita di mana saja kita berada, kita dipandang rendah oleh para malaikat-malaikat Allah. Tak nak dipandang rendah oleh lampu, oleh kipas, oleh tembok, tak nak dipandang rendah oleh kafir dan lain sebagainya. Semua yang ada di sekeliling kita sekarang ini akan menjadi saksi kepada kita nanti pada hari kiamat. Betapa rendahnya kita seketika dengan kita berada di rumah Allah, ternyata masih disibukkan dengan urusan dunia, di mana dengan lanturan kita dipanggil untuk datang kemari, seruan yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersuara napas kurang. Dengan lantunan azan yang merdu seperti itu, dengan suara yang lantang, dengan sound system yang bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Wujudkan keagungan dan kebesaran Allah di dalam hati, sehingga dengan handphone yang kecil dan kerdil yang boleh merusak akidah, boleh merusak iman, boleh merusak tatapan pandangan mata dan juga dengan pendengaran, itu tidak mencemari ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Minta maaf, kamu memang kau perlukan. Minta maaf kereta, apakah ada orang sampai bawa kereta masuk ke dalam masjid? Tak ada orang bawa kereta masuk ke dalam masjid. Kita sayang betul dengan LCD kita, dengan TV kita. Apakah TV kita bawa masuk ke dalam masjid? Tak ada orang yang bawa TV masuk ke dalam masjid. Yang walaupun kita sangat berhajat kepada peralatan transportasi, kendaraannya, keretanya, motornya, tapi tetap saja kita posisikan peralatan tadi itu sesuai dengan kegunaannya. Jadi sebagaimana dengan peralatan-peralatan canggih yang pernah kita gunakan sebelum handphone, tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu hati dan ketenangan kita, ketentraman kita berkomunikasi dengan Allah, maka jangan sampai dengan penjajah zaman modern, penjajah baru yang namanya handphone menjajah mata kita, hati kita, perasaan kita, sehingga sampai kita nampak kelihatan seperti tidak punya peluang waktu untuk kita berkomunikasi dengan makhluk, untuk kita melihat paparan Facebook, YouTube dan yang seumpamanya, kecuali di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Tidak risau dan tidak takutkah kalau Allah tak nak tengok kita nanti? Kalau Allah tidak hiraukan kita, problem, penyakit, musibah yang paling besar, kalau pada saat ketika Allah tak hiraukan kita, tak pedulikan kita dengan lagu atau dengan gaya mana seperti apa saja, dengan corak yang seperti apa saja kehidupannya, Allah tidak peduli. Wal iyadu billah. Jadi kita di tempat yang mulia ingin dipandang dengan pandangan yang mulia, dengan kumpulan yang mulia, detik-detik yang mulia, di majlis yang mulia, agar dengan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan hanya patuh dengan pramugari dan juga dengan pramugara kita. MS 780 jurusan Yogyakarta, betulkan pasang tali kereta, kembalikan meja pada tempat asalnya, betulkan tempat duduk. Itu semuanya patuh dengan arahan yang semacam itu. Tak ada seorang pun yang jadi buka handphone pada waktu masa take up dan juga pada waktu kita akan mendarat. Memang di masjid tidak pernah diumumkan seperti itu. Akan tetapi bandingkan apakah ada niat iktikafnya di dalam maskapai penerbangan, Mas nawaitul iktikaf di pesawat Mas, tak ada. Air Asia sengaja aku beriktikaf di pesawat Air Asia pun juga tidak ada. Di rumah Allah, di majlis zikir bersama kumpulan para al-malaikatul kiram, kita bersama kumpulan-kumpulan yang terpilih agar kita juga dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Hadis ilmu untuk kita amalkan, insyaallah.
Kalau dengan bahasa sederhananya, akan dilihat beda kita daripada orang ramai, akan dilihat beda kita daripada orang banyak, dan akan mendapatkan yang berbeza daripada semuanya. Kenapa dengan baginda dipilih untuk menjadi tetamu Allah pada peristiwa Isra wal Mi'raj? Apakah tidak ada sembahyang yang diwajibkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu? Sembahyang, sebahagian daripada sembahyang yang 5 waktu itu juga diwajibkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu dan juga dengan umat mereka. Itu dengan sembahyang subuh dan zuhurnya, asar dan maghribnya, dan juga dengan sembahyang isya. Tapi ada riwayat yang menyatakan yang pada saat ketika Allah wajibkan sembahyang tadi itu kepada mereka, Allah jemput khusus Nabi berkenan untuk menerimanya secara langsung, tanpa dengan perantaraan wahyu, tanpa dengan perantaraan malaikat Jibril, bukan juga dengan perantaraan ilham, sebagaimana dengan sembahyang 5 waktu yang Allah wajibkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab karena dengan baginda Nabi mempunyai satu kelainan daripada nabi-nabi yang lain. Kelainan yang paling ketara, Nabi kita tidak pernah mendoakan kebinasaan kepada umat secara total sebagaimana dengan nabi-nabi yang terdahulu. Bagaimana dengan nasib kaum Nabiullah Lut, bagaimana nasib kaum Nabiullah Nuh, bagaimana nasib kaum Nabiullah Saleh, Nabiullah Ad, Samud, itu semuanya musnah. Ada yang ditenggelamkan oleh Allah, ada juga yang diangkat sampai ke langit, kemudian Allah hampaskan mereka. Bermacam-macam peristiwa yang berlaku yang jadi asbab kematian kepada umat-umat yang terdahulu. Sementara dengan Nabi akhir zaman, kaki bersimpah darah, dicerca dan dicaci maki, itu ternyata kepada non-muslim, bukan kepada sesama muslim. Didoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan bimbingan hidayah kepada kaumku sebab karena mereka tidak tahu. Akhirnya mendapatkan satu keistimewaan yang tidak dicapai oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi untuk mendapatkan kelainan yang lain, keistimewaan yang lebih istimewa, untuk seperti di zaman kita sekarang, kalau untuk urusan di masjid, pengajian, zikir, tasbih, kalau kita tidak mampu untuk meninggalkan handphone di rumah, tinggal dalam kereta di tempat yang aman. Karena memang sebati betul, okeylah tapak kita buat dan poket, tapi bawa dalam poket, bawa dalam beg. Jangan belajar berdusta. Belajar berdusta itu macam mana? Kita letak beg di hadapan, tapi handphone kita masih hidup dan kita cam grup WhatsApp, paparan yang masuk, sambil tengok pengajian, sambil tengok Ustaz Amin lagi sedang bersyarat, sambil tengok ke bawah handphone yang sedang kita mainkan. Itu kita belajar berdusta di rumah Allah Jalla wa'ala. Itu kita belajar khianat dengan diri pribadi kita masing-masing. Tak boleh dengan kita meninggalkannya di dalam rumah atau kita tinggalkan dalam kereta. Harus kita bawa juga, tapi kita off-kan, bukan disilentkan, kita off-kan, kita matikan. Kata orang Melayu, mampuskan handphonemu saat ketika kau berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Akan Allah lihat besar dan mulia kita di sisi Allah, bukan makhluk yang menilai kita. Kamu mampu untuk tidak mencemarkan rumahku di tempatku yang sederhana seperti apapun bentuknya, sekecil apapun keadaannya, tetap saja dia mempunyai kemuliaan yang tinggi dengan amal ibadah yang dilipat gandakan, dengan curahan rahmat yang melimpah ruah, dan juga dengan kerumunan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ini panduan dan bimbingan ilmu. Macam mana dengan Sayyidina Utsman mendapatkan kehormatan, macam mana dengan Sayyidina Umar mempunyai suatu kelainan. Nabi kita bersabda terhadap Sayyidina Umar, wa asyadduhum fil haqqi Umaru, umatku yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar. Tidak ada kan di kalangan para sahabat Nabi yang jumlahnya lebih daripada 124.000 orang yang setegas Sayyidina Umar. Ternyata selidik punya selidik, daripada ratusan ribu lebih, hanya Sayyidina Umar saja yang layak untuk mendapatkan julukan wa asyadduhum fil haqqi, dan yang paling tegas
dan yang paling disiplin dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa dengan mereka dengan sebutan yang berbeda, dengan penghormatan yang berbeda? Karena mereka mempunyai perbezaan dalam hidup, dalam bermuamalah dengan Allah Jalla wa Ala. Na'udzubillah. Hadis yang ke-35. Qala bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin man ta'allama ilman li ghairillah. Barang siapa menuntut ilmu pengetahuan li ghairillah, bukan kerana Allah, untuk mendapatkan satu kedudukan. Agar Nabi kita bersabda untuk memalingkan tatapan pandangan daripada orang ramai, agar dibukakan pintu kereta, agar dicium tangan dan kakinya, akan diberikan sanjungan dan pujian kepadanya. Benda-benda semacam itu dia akan datang, akan berkunjung datang kepada seorang alim. Yang penting agar bagaimana nawaitu, niat yang kita niatkan pada waktu kita mengaji bukan untuk mendapatkan keduniaan yang seperti itu. Macam mana pun Syekh Aminuddin mungkin pada suatu ketika nanti akan jadi mufti, mungkin akan jadi Syekhul Islam di sini. Itu pasti dan pasti. Macam mana pun orang yang mulia akan kita muliakan, orang yang berilmu akan kita posisikan pada tempat yang sesuai, pada tempat yang selayaknya. Tapi tetap niat kita pada waktu mengaji bukan untuk memalingkan tatapan pandangan orang banyak, bukan untuk kita dilayan, juga untuk kita dikhidmat, bukan untuk dijadikan sebagai batu loncatan untuk menghalalkan haram dan halal, untuk menghalalkan yang haram atau juga mengharamkan yang halal. Wal iyadu billah. Karena Allah tak ada beda. Orang yang mengaji tulus ikhlas karena Allah akan dapat sijil pengajian. Orang yang mengaji untuk mendapatkan dunia pun juga akan mendapatkan sijil pengajian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak mendapatkan habuan pada hari pembalasan nanti. Tadi siang, bukan siang, maghrib tadi itu tiap kali sampai kemari bermain di kepala, sehingga sampai membuat sembahyang dia tidak usuh. Kenapa? Sebab karena kita mengingat masa silam, mungkin dalam 10 tahunan yang lalu, tahun 2010, 2007, 8, 9, 10 dan lain sebagainya, yang pada seketika pengajian kita di sini, pengajian daurah 4 hari atau seminggu, sini kita buat tempat untuk kita buat rekaman dan lain sebagainya. Sebelum program bermula kita adakan kasidah dan juga kita adakan nasyid, bacaan hizib riwayat dan juga dengan pengijazah dan lain sebagainya. Jamaah penuh sampai dengan lalu lintas jadi kelang kabut untuk mengatur jamaah keluar masuk. Terpikir dalam kepala saya, ini tempat boleh menjadi asbab, dan tolong sampaikan salam kami kepada Syekh Mukhtar Bukhari. Syekh Mukhtar Bukhari dengan kekayaan yang beliau miliki, boleh beliau cadangkan umat ini sejumlah sekian ramai akan menjadi calon-calon ahli surga. Universiti yang beliau bangun itu untuk orang-orang korporat atau untuk orang-orang profesional, saintis dan yang seumpamanya. Tapi yang sebagaimana kita tahu, belum ada lagi di Malaysia satu buah pondok pesantren yang mencetak, yang menggodok alim ulama yang jumlahnya sampai sekian ribu banyak. Kalau dengan IU itu udah di mana-mana. Kalau dengan teknologi itu udah di mana-mana. Kalau dengan pengajian tinggi, ilmu pentadbiran atau juga ilmu perobatan itu udah di mana-mana. Tapi di Malaysia, sebutkan pondok pesantren yang mana satu yang dikelola secara intensif dengan pengajian yang betul. Sebagaimana kalau kita melihat di sebagai tempat, baru-baru ini kami pergi ke Padang, pergi ke Mandailing, sampai ke Dar Mustafawiyah, ada 17.000 daripada ujung ke ujung, jauh sekali semuanya perkampungan tadi itu punyanya Dar Mustafawiyah. Masya Allah tabarakallah, dengan pakaian-pakaian yang serba seragam, yang serba putih, luar biasa. Dimana dengan kawasan tempat tadi itu berada di atas lereng gunung, dan gunungnya gunung berapi, sangat-sangat aktif sekali. Tapi dalam waktu yang sama, mungkin karena berkat pengajian di atasnya atau seperti apa, alhamdulillah itu tidak menjadi asbab kehancuran dan kebinasan kepada mereka. Yang saya maksud ini dengan lokasi masya Allah tabarakallah, ada hospitalnya, ada tempat persinggahannya, ada asramanya, masjidnya boleh menampung sampai 5.000-an orang. Boleh kita seleksi, kita pilih pelajar-pelajar yang terpilih untuk kita melahirkan. Kita buat satu slogan, melahirkan 1.001 ulama. Kita mungkin
boleh bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk meluangkan waktu yang walaupun hanya dalam 3 jam, 1 jam, 4 jam dalam seminggu kita rolling dan kita gilirkan pengelola tanpa ada kepentingan. Kalau tidak ada beasiswa kepada mereka pun, insya Allah buktinya muslimat. Dulu saya punya angan-angan besar sekali agar kita di sini ada pengajian tafakuh bidin atau pengajian Ma'had Az-Zain, Ma'had Al-Banjari begitu kalau tidak salah, dengan namanya Ma'had Nuruddin kalau tidak salah, yang kita cadangkan tiap hari. Cigu Prasanta kita dapat tanah di Kepala Batas di situ, tapi karena ada sedikit gala dan juga halangan, akhirnya tidak kesampaian. Pada akhirnya Allah takdirkan saya diminta untuk mengelola janda baik di JB yang walaupun lahannya setakat 2,5 ekar saja, tapi masalah kami tidak kecukupan asrama, tempat yang nyaman, ada air terjun daripada gunung, kemudian ada pemandangan yang indah dan cantik, ada dengan supama tasik buatan, air pancut. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan kita pernah buka penerimaan hanya untuk 20 orang saja yang nak masuk 80. Kita terima untuk 30 orang saja yang nak masuk 180. Kita seleksi mereka-mereka yang nak masuk ke Ma'had itu. Bagaimana kalau dengan sarana yang seperti ini? Syekh Mokhtar Bukhari, saya sebut nama beliau, mampu untuk meramaikan penghuni-penghuni sorga nanti pada hari kiamat, yang boleh jadi beliau akan menumpang sorga dengan mereka, karena dengan sarana yang berbilion-bilion ini digunakan untuk agama dan juga untuk kepentingan masa depan umat. Kalau ada yang berani, harus berani sampaikan pesantren itu kepada beliau. Beliau punya aset, punya kekayaan. Kalau seandainya serahkan, tapi dengan catatan pihak Bukhari tidak boleh ikut campur tangan dalam pengelolaan urusan pondok pesantren, sebab itu bukan bidang mereka. Kalau koprat ikut campur tangan ngurus urusan bidang pesantren, itu tidak akan jadi, tidak akan lahir generasi-generasi yang dengan kita mampu untuk menghantar mereka ke sana dan kemari. Haji Kamal bantu saya, Haji Karab bantu saya pada membangun Ma'had Zain. Tuh ternyata Ma'had Zain sekarang pelajar-pelajarnya jadi guru-guru di segenap Semenanjung, ada di Kucing, ada di Sarawak, ada di Janda Baik, Rahmai, ada juga di Pahang, ada juga di Johor, di Keluang, ada lagi di KL. Banyak. Padahal kemampuan apa yang kita miliki. Jadi kalau Allah takdirkanlah jadi seorang koprat yang kaya raya sungguh, maka bagaimana kita dengan duit kita tadi itu? Kalau untuk istana, untuk rumah, untuk kemewahan, beliau sudah memiliki yang lebih daripada itu. Tapi dengan sarana yang seperti ini, tidak semua orang dipilih Allah untuk menjadi jutawan, tidak semua orang dipilih Allah untuk mempunyai hasil dan aset yang ada di sana sini. Itu dengan Tanjung, dengan pelabuhan Tanjung itu berapa kekayaan airport sanai sinai punya beliau. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan suara ini kedengaran dengan Syekh Mokhtar Bukhari. Kita tidak ada rasa hasud sedikit pun dengan beliau, tapi sangat-sangat menyayangkan. Saya tanya, kosong warga emas, tak ada, tak apa. Kalau bulan depan, tahun depan tak boleh mengajar di sini, tak kisah. Syekh Nur tak boleh masuk, Syekh Nur tak masalah. Yang penting jangan sampai Allah sekat saya daripada surga itu saja. Coba yatim tak ada, warga emas tidak ada, kemudian juga dengan universiti beliau tidak perlu sembarang bayaran. Jadi free. Kalau seandainya tidak diberikan beasiswa, kalau saja dengan beasiswa cukup dalam 500 RM saja untuk satu orang pelajar, tempatnya akan penuh dengan penuntut ilmu agama. Jadikan pusat hadis, tuh pengajian hadis yang walaupun berdirinya ya Allah merangka, kadang-kadang terdiri, kadang-kadang jatuh lagi, tapi ternyata dapat sambutan di Kedah. Tuh dulu kita dengan Ustaz Suhaimi Allah yarhamu, yang walaupun bagaimana permulaannya pada saat ketika itu, apa yang dihayalkan hanya setakat untuk 600.000 RM pun tak ada duitnya. Tapi ternyata sekarang sudah ramai pelajarnya, sudah mulai berkembang. Itu pun fasilitas yang serba tidak lengkap. Kemana? Kenapa lari ke situ? Karena tadi sembahyang tidak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, menuntut ilmu pengetahuan untuk dunia itu orang tidak akan mencium bau-bauan surga. Barang siapa menuntut ilmu agama bukan kerana Allah atau mengharapkan selain daripada ridha Allah, dipersilahkan untuk menempati tempatnya di dalam surga. Jadi yang kita harapkan sekarang ilmu
Allahu Akbar. Untuk menyombongkan diri di kalangan orang ramai, atau juga untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama. An Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtaghal ilma, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan, liyubahiya bin ulama, untuk menyombongkan diri terhadap para alim ulama, yubahi daripada mubahat, mufakharah, auliyumariya bisufaha, atau juga untuk mumarat, untuk mendebat para orang-orang bodoh, au yuqbil bi afidatin nasi ilaihi, atau dengan tujuan untuk memalingkan hati tatapan pandangan orang ramai kepadanya, fa ilan nari, niscayalah dia akan menuju ke dalam neraka. Wa fi lafzin adkhalahullahu nar, niscayalah Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Jadi hadis yang kita riwayatkan hampir tidak terlalu berbeda sangat dengan hadis yang diriwayatkan sebelumnya, di mana ilmu yang kita pelajari ilmu agama. Tadi kita sentuh sedikit sebanyak tentang ilmu, untuk kepakarannya, untuk teknologinya, untuk pentadbirannya, untuk perobatannya, itu sudah banyak diambil asuh oleh beberapa iu-iu di negara kita. Tapi untuk kita bertalaki ilmu hadis, katakan saja talaki al-ulum al-hadisiyah, mempelajari kutubus sittah secara intensif, yang sehingga pada tiap 2 tahun lah paling tidak dengan kita mampu untuk melahirkan sejumlah sekian ratus yang berhasil untuk menghantamkan 6 buah kitab hadis, dipelajari secara mukassafah, secara intensif. Ini masih belum ada. Kalaulah ada, itu kita lihat di Sri Petaling itu dengan jamaah tabligh, tapi itu pun dengan limit waktunya dari masa ke masa, itu tidak ada ketetapan. Kembali, jadi agar bagaimana ilmu agama untuk agama, ilmu agama untuk akhirat, ilmu agama untuk masa depan umat, ilmu agama untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi, ilmu agama untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah, hingga akan lahir nanti dengan pejuang-pejuang, lahir generasi yang dengan kita boleh berpuas hati kalau pada itu dengan kita sudah tidak diberikan peluang hidup oleh Allah di dunia ini, yang pada itu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, itu dengan benih-benih yang kita taburkan dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, itu tetap berkembang pesat. Yang walaupun dengan suasana sibuk seperti apapun sibuknya, yang pun dalam suasana politik atau juga dengan pilihan raya, dengan kampanye, tetap mereka akan mengambil peluang waktu dan juga masa dan kesempatan untuk datang ke rumah Allah, untuk berzikir, untuk bertasbih. Sering kita perhatikan di masjid-masjid, apalagi dengan masjid-masjid yang besar, jangankan untuk kita beramal dengan qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelahnya, seumpama tasbih, tahmid, takbir itu pun imam tak dan baca, makmum tak baca, pasti dan pasti. Coba renung, kita inginkan generasi yang seperti ini, generasi Rabbani, generasi yang tahu salat tahajud, yang tahu salat duha, yang tahu zikir, yang tahu amalan, yang tahu yasinan, yang tahu waqiahan. Kalau generasi yang hanya sekedar untuk membanggakan, untuk jadi kebanggaan negara dengan atlet-atletnya, dengan seniman-senimannya, itu kalau dengan kita tidak mengambil asuh, atau juga dengan profesionalnya, kalau dengan kita tidak mengambil asuh, akan diambil asuh oleh pihak-pihak lainnya, dan itu tidak terhitung banyaknya. Tidak ada tujuan apa-apa. Kesian kadang-kadang tutup guru kita nak bangun pondok, sudahnya mikir macam mana nak mengajar, macam mana nak mentadbir, macam mana nak cari duit, macam mana nak mendidik, macam mana nak mengkondisikan suasana dan keadaan. Sementara dengan fasiliti yang serba lengkap dan juga serba komplit dan cukup, itu ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik. Kembali, jadi agar bagaimana ilmu agama ini memang betul-betul ilmu yang hanya semata-mata untuk agama, yang dengan keberadaannya, sarana-sarana yang sudah terbina dengan keberadaannya mampu untuk melahirkan generasi ulama Rabbani, dan juga mampu untuk mengekalkan Islam dengan amalannya di atas permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya dengan kumpulan para penasyid-penasyidnya, insya Allah,
kalau seandainya kita tidak buka sekolah untuk nasyid dan qasidah, ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana daradinal muayyad bidhuhurin Nabi Ahmad. Ini insya Allah kalau tidak ada perguruannya pun, kalau tidak ada sarananya, kalau tidak ada peluangnya pun, insya Allah akan berkembang pesat. Itu masih belum mampu untuk membackup, memperisai akidah dan juga dengan hukum hakam syariat Allah Jalla wa'ala. Kita inginkan perubahan. Kalau pada saat ketika pada waktu 10 tahun tak payah, 5 tahun yang akan datang, ternyata suasana agama, zikir, tasbih, tahmid, takbir dan juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya, dengan berkat doa, munajat, lantunan zikir daripada mereka-mereka semuanya, itu tidak mustahil yang dengan kita mempunyai satu saham dan andil positif untuk mengekalkan akidah dan ilmu agama di atas permukaan bumi ini, yang dengan gejaran pahalanya lanjut, masya Allah tabarakallah. Kalau pada waktu kita sudah tertidur nyenyak di dalam kubur kita masing-masing pun, kebaikannya akan tetap lanjut dengan generasi yang menyusul. Sebab itu adalah binaan kita, itu didikan kita. Memang kita pantau langsung jamaahnya, zikirnya, hatinya, pikirannya. Ini tidak ada di UU mana saja. Tengok UM saya sudah masuk, UIE saya sudah masuk, UKM saya sudah masuk, kemudian dengan UTM Skudai pun juga saya sudah masuk. Jamaahnya tidak hidup. Jangankan menghayal mereka berzikir dengan tasbih, tahmid dan takbir, jamaah dengan pensyarahnya pun mereka tinggalkan. Ini tidak memberikan harapan positif kepada masa depan umat. Akan semakin lengah, akan semakin lalai. Tapi kalau yang sibuk dengan pelajaran komunikasinya, insya Allah di kalangan para pensyarah-pensyarahnya akan kita lihat jelas di dalam masjid-masjid dan juga di rumah Allah Jalla wa'ala. Lahirkan yang dengan tasbih di tangannya, memang itu adalah urusan hati, tapi juga dalam waktu yang sama harus kita kombinasikan antara hati dan juga dengan gerak dan juga dengan rentaknya. Wallahu a'lam. Bagaimana nak menyahut azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak akan tersahut azan sampai habis kalau di tangan kita masih kita menatap skrin handphone. Tidak akan terbaca zikirnya sampai habis kalau pada itu ada sebarang gangguan-gangguan yang mengganggu. Ini generasi yang saya maksudkan. Satu akan jadi 1000, 1000 akan menjadi 100.000. Masya Allah tabarakallah. Agar bagaimana daripada Kedah Al-Ustaz ini akan lahir generasi ulama rabbaniyun. Kalau tidak dibantu oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa sekalipun, tidak ada sembarang bantuan, insya Allah masyarakat Kedah boleh asuh mereka sebagai anak asuh. Kamu tak payah pikir, ngaji saja, pelajari 6 buah kitab hadis, pelajari kitab-kitab tasawuf, pelajari ilmu akidah, pelajari ilmu tafsir, itu saja. Bukan melahirkan generasi yang profesional, tapi kita ingin melahirkan generasi ulama rabbani yang mampu untuk mengawai kita. Mas, Ci, Pak Ci, sini, silakan, ayo ikut masuk surga dengan saya. Itu yang kita tamatkan. Kenapa? Sebab Allah bagi kita kelebihan, Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita leluasa. Tidak semua orang mendapatkan kelebihan dan juga dengan anugerah yang seperti itu, baik itu dengan ilmunya, dengan duitnya, atau juga dengan hartanya. Kenapa sampai dengan ancaman yang begitu ketat kepada orang yang mempelajari ilmu agama? Nabi kita bersabda, tak akan masuk surga orang yang mempelajari ilmu agama karena dunia, karena ilmu agama terlampau berharga dan mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Nabi kita katakan tidak akan mencium wangi-wangian harum-haruman surga seseorang yang mempelajari ilmu agama karena dunia. Jadi agar bagaimana hati termotivasi, tulus, ikhlas karena Allah, kita pendengarkan mereka dengan lantunan dan juga dengan sejarah, dengan sirah, dengan manaqib perjalanan hidup perjuangan daripada salafun saleh. Insyaallah kalau senantiasa selalu nama-nama orang saleh yang disebut, nama-nama orang yang mulia yang diperdengarkan, untayan mutiara-mutiara hikmah daripada mereka yang senantiasa selalu kita persembahkan, insyaallah akan lahir generasi
dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum, akan lahir generasi yang berpegang teguh dalam kebenaran sampai kepada hari kiamat nanti. Hadis yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, man istama'a, barang siapa menguping, mendengar kepada ucapan perbualan daripada satu kumpulan kaum sedangkan mereka tidak menyukainya. Ya Allah, ini seperti SB sekarang tidak perlu hadir ke masjid-masjid. SB harus memainkan peranan mereka dengan baik. SB dengan jawatannya, dengan tugasnya sebagai SB untuk mengawal ilmu, untuk mengawal akidah, untuk memastikan orang ini tidak bawa ajaran yang songsang, untuk memastikan agar dengan umat ini tidak diperangkap dan juga tidak dicemarkan akidahnya, pemikirannya, agar dengan umat ini mendapatkan masukan, panduan, bimbingan, pencerahan yang baik. Kalau dengan SB memainkan peranan yang semacam itu, tugas mereka merupakan suatu tugas yang mulia, sebab mereka termasuk daripada murabitun, orang-orang yang berada di sempadan untuk mengamankan umat dan bangsa dari sudut akidah juga daripada sudut kehidupannya. Kalau dahulu SB terpaksa harus menyamar-nyamar, pakai sorban, kadang-kadang cium tangan kepada tu guru. Sekarang SB duduk di rumah aja, sebab ni live nih, ini semuanya orang dengar. Tengok santai aja. Mereka nak merepet tentang apa, nak bicara tentang apa, nak menjawab tentang seperti apa, jelas kedengaran daripada live kita sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita di mana saja diposisikan oleh Allah, kita polis, kita tentara, kita SB, kita FRU, kita kumpulan yang mana saja, itu mampu untuk kita akhiratkan dan juga mampu untuk kita mendapatkan ganjaran dan pahala nanti di sisi Allah. Agar jangan sampai pada hari kiamat nanti, hei kamu ikut aku, tuh dia yang menjerumuskan aku, itu orang yang membuat aku jadi dimurka dan dikutuk oleh Allah. Waliyadzubillah. Kita tidak mau menjadi asbab yang semacam itu. Justru yang kita harapkan, ya Allah, kalau ternyata semacam itu nasibnya, ya Allah, kalau seperti itu dengan keputusannya, ya Allah, kalau memang sudah tercantum atau juga ditakdirkan dia jadi ahli neraka, tapi pada masa di dunianya dia yang memberikan perlindungan kepadaku, dia yang memberikan kebenaran kepada pengajianku, dia yang membackup perjalanan dakwah di negara kami pada ketika itu, berikan syafaatku kepadanya. Pada pasti syafaat, permintaan, permohonan daripada ahli surga itu tidak pernah ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Dulu pernah kita ceritakan, salah seorang daripada ahli neraka berkata kepada ahli surga, yang pada saat ketika dia katakan semacam ini, hei awak kenal aku tak? Maka ahli surga tadi itu terperanjat. Pada waktu ditanya oleh salah satu daripada penghuni neraka, hei awak kenal aku tak? Jadi ahli surga tadi itu sudah gegabah ketakutan. Takutnya apa? Takutnya kalau seandainya kalau dijawab kenal, kata malaikat, hahaha, kenal di mana nih? Jangan-jangan gengnya juga, jangan-jangan nih bersekongkol nih barangkali. Kamu tersilap saja masuk surga. Mungkin barangkali itu yang mengkhawatirkan. Senyap dia tak cakap apa-apa. Jadi kata si ahli neraka tadi itu, tidakkah awak dulu pada masa kehausan di dunia aku bantu dengan segelas air minum? Oh iya, astagfirullah, minta maaf. Nah, mohonkan syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku. Ya Allah, tadi pada ketika aku sedang berada di dalam anugerahmu, tiba-tiba ada salah seorang daripada di neraka bertanya kepada saya, hei kamu, awak kenal aku tak? Aku pun bertanya-tanya, siapa kamu? Aku adalah orang yang pernah membantu kamu dengan segelas air minum di dunia. Dan dia meminta agar aku memohonkan syafaat kepada engkau, ya Allah, yang hanya dengan segelas air minum tadi itu Allah selamatkan seseorang yang sudah kompong masuk neraka hanya dengan segelas air. Bagaimana kalau kita mampu untuk melahirkan ribuan pelajar yang mampu untuk membackup akidahnya, halal dan haramnya, syariatnya, dan juga dengan pedoman hidup amalan-amalan sunnah yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Kalau dengan seumpama segelas air saja boleh menyelamatkan, bagaimana kalau dengan kita ada andil untuk menyelamatkan akidah umat, masa depan agama di negara kita.
Barang siapa menguping, mendengar-dengarin kepada perbualan orang-orang itu namanya tajassus. Kalau tajassus itu atas berita dan juga atas informasi yang dikenakan di sana, katanya ada kumpulan yang akan memberontak, kumpulan militan Malaysia, ataupun juga katakan saja dengan kumpulan ISIS, ataupun juga katakan saja dengan Al-Qaeda, ataupun juga dengan manusia-manusia Samsung. Itu memang sewajarnya dengan kita tasamu, ya, dengan kita mencuri pendengaran, sebab itu boleh membahayakan kepada umat dan bangsa. Sementara yang dimaksudkan dalam hadis di sini menguping dan mendengar dengan perbualan orang lain, bukan perkara haram yang mereka perbualkan, tapi mereka tidak berkenan untuk kita ikut serta. Qala subbat fi udunihil anuq, akan dituangkan kepada kedua belah telinganya timah yang ditaburkan pada hari kiamat. Qala wa man sawwara suratan fid dunya, dan barang siapa mengukir, melukis, membuat patung, tersah apakah itu dengan patung itik sebagaimana di Kalimantan Selatan di Amuntai, tempat Ustadz Fahmi tinggal di sana, ataupun juga dengan patung elang Langkawi yang mungkin pada hari kiamat, sebelum hari kiamat nanti elang Langkawi itu akan jadi sembahan masyarakat kita, waliyadzubillah. Itu yang Nabi kita maksudkan. Sampai semulia baginda, sesuci Ka'bah, seagung tempat berkenaan, Nabi kita tidak sembahyang di dalam Ka'bah, melainkan setelah patung mematung yang terdapat 360 dibentras, dihancurkan, diruntuhkan terlebih dahulu, baru Nabi kita sembahyang 2 rakaat di dalam Ka'bah. Jadi bagaimanapun yang namanya patung, yang namanya ukisan dan lukiran, seperti banyak dijual di Bali, banyak dijual di Mesir, patung-patung Nefertiti, Firaun dan lain sebagainya, yang kadang-kadang kita orang-orang kaya itu jadi kebanggaan kita. Ada bentuk kucing, ada dalam bentuk anjing, ada dalam bentuk harimau di rumah kita. Jangan, kalau nak letak di rumah kelapa sawit, nak tak di rumah pohon kelapa, tak di rumah pohon durian, itu lebih original. Alhamdulillah akan besar manfaatnya, yang pada seketika dengan tanaman-tanaman segar, bunga-bunga yang elok dengan pandangannya, dan juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Berbanding kadang-kadang depan rumah kita, masya Allah tabarakallah, ada yang kami sebut dengan tebing, tak tahu apa sebutannya di sini. Tebing itu seperti bahan alami, ada sedikit sungai atau juga air, jembatan, di bawahnya ada burung mara, burung putih, ada katak, ada ayam, tak tahulah, yang seperti itulah lebih kurangnya. Itu yang Nabi kita maksudkan dengan patung di sini. Orang yang menciptanya atau orang yang membuatnya, yang mengukir dan yang melukisnya, itu akan Allah azab nanti pada hari kiamat. Yang berbicara Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang tidak pernah berdusta, akan Allah suruhkan dia untuk memberikan roh, memberikan nyawa kepada produk yang dibuatnya, dan dia tidak akan mampu untuk meniupnya. Sepakat ulama mengatakan mengukir dan melukis itu hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hadis yang ke-37 daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, barang siapa berjumpa dengan Arab tukang tebak, yang bagi tahukan kepada kita di mana dia, barang yang tercecer atau juga dengan barang yang hilang, dengan pandangan mata batin katanya, dengan pandangan mata hati, di mana dengan Arab tadi itu yang memperkenalkan kepada kita dengan barang-barang yang sudah tiada. Dia pun juga tidak punya kemampuan untuk mengenali maslahah dan manfaat untuk diri pribadi dia sendiri, atau datang menjumpai bomoh, dokon, khususnya dalam beberapa hari terakhir ini. Ada harapan nanti dengan kita akan menang, ada harapan nanti dengan kita memerintah dan juga jadi yang berhormat. Gimana kira-kira ramalannya? Kata bomoh, tak payah taruh harapan, memang sudah tidak ada harapan awak akan terpilih. Kali ini lebih teruk lagi kekalahannya, tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi bagaimana bomoh? Saya datang kemari justru minta bantuannya. Kata bomoh, ada satu cara, kalau seandainya awak boleh ikuti cara yang saya cadangkan, nasihat-nasihat yang saya sampaikan, ada kemungkinan awak akan menang pada pilihan raya 9 hari bulan 5 yang akan datang.
Maka dengan awak cari 3 ekor ayam jantan berbulu putih berkaki biru. Kemudian bawa buah pinang 13 kilo. Terserah dia lah, dia nambat merepek macam mana. Nah, sebagian setelah ditumbuk, setelah diracik-racik, sebagian letak atas gunung Jerai bagi makan makhluk-makhluk halus yang ada di situ. Sebagiannya dibawa ke Gebang Krian. Alur Janggus. Ada gunung apa tuh? Gebang Krian. Sebagiannya letak di situ. Kemudian sekali yang paling menentukan, awak kena buat. Kalau tidak, syaratnya ataupun juga dengan harapan kamu tidak akan boleh dan tidak akan berhasil untuk mendapatkannya. Sepertiganya diletakkan atas puncak gunung kota Kinabalu. Allahu Akbar. Tinggi. Jangan-jangan gunung itu bergoncang lagi nanti. Innalillah, jadi mangsa gempa gunung. Tapi karena dengan orang tadi itu sudah menaruh harapan dan sudah tergila-gila dengan politik, sebab kesal sejak beberapa pilihan raya yang telah lalu tidak terpilih. Apa kata Bomo? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi kita bersabda, orang yang percaya dengan percakapan Bomo dan dukun, saddaqahu bima yaqul, berarti dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.